Selamat pagi, Horas. Anda tahu kenapa saya mengatakan Horas? Anda tahu pakaian dari mana ini yang saya pakai ini? Ya, tentu saja Anda tahu ini adalah ulos. Dan ini namanya sortali, adalah yang biasa digunakan sebagai pakaian adat wanita di Sumatera Utara, ya, orang Batak Toba, ya. Artinya Anda bisa bayangkan ketika saya berjalan-jalan di New York dan kemudian saya menggunakan ini yang saya pakai sekarang ini, kira-kira apa yang akan dilihat orang dan apa persepsi apa dan kira-kira apa yang akan ditanyakan orang kepada saya. Ini terkait nanti dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kita kaji bersama tentang aktor diplomasi kebudayaan. Ketika kita bicara aktor, bisa kita golongkan dua bentuknya. Aktor diplomasi kebudayaan adalah bisa individu, bisa lembaga. Dan kita gabungkan dalam dua kelompok besar, yaitu government atau state actors dan non-state actors. Ketika kita membahas ini, jangan lupa materi yang lalu ketika kita belajar diplomasi tentang multi-track diplomasi. Di sini kita lihat bahwa aktor di dalam diplomasi kebudayaan sangat bervariasi. Dan dengan meluasnya bentuk diplomasi kebudayaan, seperti yang kita pelajari yang lalu bahwa di era global ada diplomasi digital dan sebagainya, kita setiap warga negara itu punya kesempatan melakukan diplomasi kebudayaan. Beberapa kajian yang pernah dikaji oleh kakak-kakak kelas Anda, antara lain bagaimana pencaksilat menjadi instrumen diplomasi kebudayaan Indonesia di Eropa, atau gamelan menjadi instrumen diplomasi kebudayaan di Australia. Dengan kata lain, kita melihat bahwa aktor dalam diplomasi kebudayaan sangat luas. Aktor diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh negara itu antara lain dilakukan oleh pejabat negara dari pusat sampai daerah, dalam berbagai kementerian dan berbagai lembaga negara, ataupun yang dilakukan oleh envoy, masyarakat yang mendapat tugas mewakili negara dalam suatu kesempatan atas nama negara. Itu pun disebut sebagai diplomat kebudayaan yang melakukan dalam konteks state actors. Tetapi yang menarik untuk kita bahas adalah non-state actors, karena akan menjadi lebih banyak yang bisa kita lihat. Anda tahu bagaimana ketika Anda melihat film misalnya Hello Kitty. Siapa yang tidak mengenal Hello Kitty? Anda yang sudah usia sekian pun mungkin usia 30-an tahun pun masih mengenal yang namanya Hello Kitty. Ketika saya dulu SMP sekian puluh tahun yang lalu, Hello Kitty menjadi sesuatu yang sangat populer, yang muncul dalam setiap anak perempuan dari kota sampai desa mengenal Hello Kitty, baik dalam bentuk mungkin tempat minum, dalam bentuk merchandise, berbagai merchandise, ya, atau juga Doraemon. Apa yang dibawa oleh mereka ini adalah bentuk bagaimana swasta itu mengambil peran di dalam diplomasi kebudayaan. Hello Kitty mengenalkan, membawa citra bahwa Jepang itu seperti Hello Kitty. Hello Kitty ada produk Sanrio di Jepang yang membawa keramah tamahan, friendly, imut, sehingga diharapkan akan mampu menepis citra Jepang di berbagai negara Asia yang masih teringat dengan sejarah kelam ketika sebelum Perang Dunia Kedua. Ya, Perang Dunia Kedua di mana Jepang banyak melakukan kegiatan invasi-invasi di berbagai negara. Dan Hello Kitty, Doraemon itu begitu efektif membangun citra Jepang yang positif. Sehingga kita lihat itu adalah salah satu bentuk, ya. Tetapi untuk yang lebih sekarang Anda bisa lihat ketika kita pelajari multi-track diplomasi, betapa artis, ya, Anda mengenal bagaimana seluruh dunia mengikuti, anak-anak muda mengikuti secara efektif bagaimana boy band atau girl band dari Korea Selatan. Tidak sekedar menyukai musiknya, tetapi mungkin Anda mengikuti gaya fashionnya. Kemudian Anda mengikuti
cara pikirnya. Bahkan mungkin Anda berubah. Idolanya dari tadinya Anda ingin punya pasangan nanti, saya ingin seorang laki-laki misalnya wanita yang macho seperti Rambo. Itu adalah pada era saya. Tetapi ketika kita bergeser sekarang di mana gelombang Korea ini atau Korean Wave ini kemudian melalui musik, film dan sebagainya mendominasi dunia, citra seorang pria ideal mungkin sudah bergeser. Pada beberapa kalangan anak muda bergeser menjadi seperti pria bukan yang seperti Rambo lagi, tetapi adalah seperti apa yang ada di film Korea. Artinya diplomasi kebudayaan itu membawa perubahan yang besar di dalam nilai dalam berbagai bentuknya. Nah, diplomasi kebudayaan juga ini kita lihat tadi tujuannya sebagai bagian dari diplomasi publik, dia bisa membuat masyarakat internasional memberikan dukungan positif kepada kita, kepada suatu negara yang melakukan diplomasi, sehingga setiap negara tidak ada yang tidak melakukan diplomasi kebudayaan. Aktornya, non-state actors ini bisa melibatkan ulama. Ulama akan membawa bukan diplomasi dalam arti tari-tarian atau seni, tetapi dia membawa nilai penyelesaian konflik. Itu bagian dari kebudayaan. Bagaimana kemudian ketika lembaga keuangan, ya, misalnya Indonesia mengenalkan bank syariah ke Filipina dan beberapa negara lain, itu adalah nilai-nilai penggunaan uang. Itu berkait dengan budaya ekonomi. Artinya diplomasi kebudayaan, aktornya non-state actors itu sangat luas. Bagaimana sebuah kelompok bisnis membawa nilai yang terkait dengan gastronomi, terkait dengan bagaimana kuliner, budaya kuliner. Misalnya, sekian puluh tahun yang lalu, yang menu populer bagi masyarakat Indonesia, ayam adalah diungkep, ayam goreng itu diungkep. Tetapi ketika sebuah kekuatan bisnis, MNC, multinational corporation misalnya, seperti McD, masuk ke berbagai negara dengan menu ayam goreng crispy, ya. Kemudian ini menjadi tren di seluruh dunia. Ini artinya adalah diplomasi kebudayaan yang kemudian menyatukan lidah dari Amerika, lidah masyarakat di Jakarta, bahkan masyarakat yang ada di Boyolali itu pun sudah sangat familiar, ya. Anda yang dari Boyolali pasti bisa mengenal nilai ini. Nilai ayam goreng ala Kentucky misalnya, ya, yang ada di pinggir-pinggir jalan. Ini adalah bagaimana diplomasi kebudayaan itu membawa kepentingan yang kemudian tadi tidak hanya sekedar nilai crispy-nya, tetapi kemudian McD, KFC dan restoran-restoran yang menyajikan menu sejenis itu bisa memasuki pasar di berbagai belahan dunia. Itu adalah diplomasi kebudayaan. Kebudayaan menjadi pintu masuk bagi berbagai kepentingan di berbagai bidang yang lain. Tetapi ada sebuah perubahan paradigma diplomasi kebudayaan di dalam masa globalisasi saat ini, yaitu sekarang lebih mengedepankan bagaimana ada nilai bersama. Misalnya Anda mengenal nilai-nilai tentang kesetaraan gender, Anda mengenal nilai-nilai tentang pentingnya kualitas lingkungan hidup, pentingnya mencegah pemanasan global. Antara lain itu bisa menjadi konten, menjadi muatan di dalam diplomasi kebudayaan yang dilakukan. Nanti selanjutnya dalam pertemuan-pertemuan berikut kita akan melihat bagaimana ketika diplomasi kebudayaan ini kemudian berperan besar kita kaitkan dengan diplomasi pariwisata. Pariwisata dekat dengan kebudayaan dan kebudayaan dekat dengan pariwisata, ya. Itu untuk pertemuan yang berikut. Memasuki dunia budaya, kita akan menemukan titik-titik persamaan manusia di seluruh dunia
kita akan menemukan jalur komunikasi antar berbagai komunitas dan berbagai kelompok yang berbeda di seluruh dunia, dan akan ditemukan sebuah nilai-nilai kesamaan yang membawa manfaat bagi seluruh umat manusia di dunia. Jadi diplomasi kebudayaan dilakukan tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga bergeser untuk menumbuhkan mutual understanding, menumbuhkan penghargaan terhadap multikulturalisme, dan sebagainya. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Anda karena sudah mempelajari multitrack diplomasi semester lalu, selanjutnya tugasnya adalah mengidentifikasi, menemukan contoh bagaimana non-state actors dan state actors melakukan diplomasi kebudayaan, baik di Indonesia ataupun Anda mau memilih dari negara lain. Mari kita hidup diplomasi kebudayaan untuk dunia yang lebih baik. Diplomasi for better world.